teman-teman yang terkasih. Selamat berjumpa dalam video pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini, dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 9 SMP Katolik Sudiang, kita akan belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Video berikut ini animasi yang bisa semakin membantu teman-teman untuk memiliki gambaran yang lebih baik tentang kisah dari Rasul Paulus yang berada di Athena. Silakan teman-teman memperhatikannya dengan baik karena nanti saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk dikerjakan secara berkelompok. Untuk pertanyaan-pertanyaannya akan saya sampaikan setelah video ini. Silakan lihat video ini. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si Plater ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga dia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, supaya mereka mencari dia. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya
di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah menonton video tadi, saya ingin kembali menegaskan beberapa poin penting dari video ini. Yang pertama, bahwa ketika Rasul Paulus pergi memberitakan Injil ke Athena, ia kemudian mengalami kesedihan atau sedih karena melihat bahwa orang-orang di Athena ini melakukan praktek keagamaan yang salah, di mana mereka, orang-orang di Athena itu menyembah patung-patung berhala yang terbuat dari emas atau benda-benda yang mereka anggap sebagai benda-benda yang suci, yang memiliki kekuatan gaib, sehingga kemudian mereka menyembahnya dan memohon berkat daripada benda-benda tersebut. Itu yang pertama. Ia sedih, Rasul Paulus sedih. Ini salah, ini salah. Lalu yang kedua, kemudian Rasul Paulus memperingatkan mereka bahwa apa yang kalian lakukan selama ini itu salah. Jadi dia memperingatkan, ini praktek keagamaan yang salah. Dan dia memberitahukan yang benar, bahwa sosok atau orang yang kalian selama ini sembah, tapi kalian tidak tahu siapa dia, Rasul Paulus mengatakan itu namanya Yesus. Seharusnya kalian lebih menyembah Yesus daripada yang lain. Itulah sumber keselamatan yang sejati bagi kalian. Namun waktu itu tidak semua orang menerima pewartaan dari Rasul Paulus. Ada orang yang menolaknya, bahkan mungkin mengusirnya. Namun ada juga yang menerima, walaupun hanya beberapa. Tadi disebutkan ada yang bernama Dionysius dan ada juga yang bernama Damaris. Itu singkat, cerita singkat atau ringkasan dari pengalaman atau dari kisah Rasul Paulus mewartakan Injil di Athena. Sekarang saya ingin menjelaskan tugas yang perlu teman-teman kerjakan dalam kelompok. Setelah teman-teman membaca di rumah atau mungkin setelah menonton video tadi, animasi tadi, yakni bacaan tentang kisah para rasul bab 17 ayat 16 sampai 34, kemudian saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengerjakannya dalam kelompok teman-teman setelah video ini, untuk mengerjakan beberapa soal yang akan saya berikan. Yang pertama, silakan dicatat. Soal yang pertama adalah bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan bagi mereka. Jadi menurut mereka, orang-orang di Athena ini, apakah yang menjadi sumber keselamatan bagi mereka? Dari mana mereka memperolehnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sikap Rasul Paulus ketika melihat realitas hidup keagamaan orang-orang di Athena? Apa tanggapannya? Senang, sedih, atau apa? Lalu kemudian apa yang dilakukannya? Jadi itu satu pertanyaan ya. Bagaimana sikap Rasul Paulus melihat hal itu dan apa yang dilakukannya? Soal yang ketiga, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Apakah mereka diterima dengan baik atau malah diusir dan sebagainya? Apakah dia diterima atau diusir? Silakan baca lagi atau dengarkan video ini. Lalu yang keempat, pertanyaan keempat, bagaimana pendapat kelompokmu tentang sumber keselamatan sejati bagi kamu? Dan mengapa kamu menganggap itu sebagai sumber keselamatan? Jadi itu pertanyaan keempat, bagaimana pendapatmu tentang sumber keselamatan yang sejati bagi kelompok kamu atau bagi kamu pribadi, dan mengapa kamu memilih hal itu? Lalu pertanyaan yang kelima adalah bagaimana caranya kamu dapat menjadi duta keselamatan
Allah bagi sesama. Bagaimana cara agar kamu atau kelompokmu itu bisa menjadi duta keselamatan, duta karya keselamatan Allah bagi sesama di dunia ini. Mungkin saya memberi bantuan, misalnya membantu teman dan sebagainya. Pasti kamu punya jawaban yang lebih dari itu. Sebutkan apa saja, tuliskan apa saja menurut kalian berdua. Nah, saya ingin memberi penjelasan sedikit terkait kelompok ini ya. Jadi tugas ini dikerjakan dalam kelompok. Setiap kelompok itu terdiri atas 2 orang siswa. Untuk pembagian kelompoknya disesuaikan dengan nomor urut absensi. Misalnya, nomor urut pertama itu akan berpasangan atau sekelompok dengan nomor urut kedua. Lalu demikian seterusnya sampai nomor urut 29 yang kemudian berpasangan dengan nomor urut 30. Karena saya tahu kelas 9 untuk kelas 9 ini berjumlah 30 orang. Jadi nomor urut 1 berpasangan dengan nomor 2. Begitu seterusnya. Tugas ini dikerjakan selama 1 minggu dan kemudian dikumpulkan paling lambat ya minggu depan di LMS. Dikumpulkan di LMS. Bila ada pertanyaan terkait penugasan ini, silakan teman-teman menyampaikannya melalui grup WA kelas kita. Kesimpulan untuk pelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama, kita sebagai manusia itu percaya bahwa kita akan selalu membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Kita banyak hal yang kita butuhkan dan itu kita minta dari Allah. Oleh karena itu, percayalah selalu kepada Allah, serahkanlah diri selalu kepada Allah agar kita senantiasa memperoleh apa yang kita butuhkan. Hidup kita terjamin, hidup kita penuh dengan sukacita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di akhirat. Jangan kemudian kita mengandalkan diri pada barang-barang duniawi, pada kekuatan-kekuatan gaib di luar diri kita, apalagi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, marilah kita menutup atau mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami, mendampingi kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Semoga kiranya apa yang telah kami pelajari boleh tertanam baik dalam pikiran kami, secara khusus semakin meyakinkan kami, menambah pemahaman kami, dan semakin menguatkan iman kami, agar kami selalu percaya kepadamu, berserah diri kepadamu, selalu berdoa dan memohon berkat daripadamu, agar kehidupan kami selalu berjalan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada, semoga mereka semua sehat selalu, dan berkatilah kami dalam rencana-rencana kami selanjutnya, semoga boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dalam pelajaran agama kita minggu depan. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Sampaikan salam saya, salam frater untuk keluarga di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.